Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun teman-teman mendengar podcast kali ini. Semoga berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua orang teman saya, yaitu ada Erdo, mana suaranya Erdo? Hai. Halo, ada Sadam, halo Sadam. Halo. Nah, pada podcast kali ini kita akan membawakan podcast yang berjudul tentang Indonesia mengajar nilai. Nah, menurut Edo sendiri nih, kenapa kita bisa membawakan podcast yang berjudul Indonesia mengajar nilai? Di era pandemi ini ya, Indonesia mengejar nilai merupakan kegiatan anak-anak sekolah. Seperti halnya tugas-tugas yang banyak yang hanya mengerjakan untuk mendapatkan nilai, namun bukan dari usahanya. Bisa jadi dengan hal tersebut siswa bisa menghalalkan berbagai cara. Mungkin itu dari saya. Jadi menurut Edo sendiri, sistem pembelajaran pada masa pandemi kali ini hanya berfokus pada nilai ya, Ya, tidak bisa dari usahanya, dinilainya dari hanya dinilai dari kuantitas, bukan dari kan segi dari kualitas. Ya, bisa dibilang begitu. Ya, karena bisa jadi mencontek dari mana-mana ya. Ya. Bisa dari Google atau manapun ya. Bahkan teman satu itu bisa 10 jawaban. Oh iya, benar juga. Benar. Makanya kalau ditanya sama guru, kok jawabannya sama nih? Kan soalnya sama, Bu. Sama kan? Oh, betul. Bener kan? Anda betul. Bener kan? Nah, makanya itu. Jadi dimohonlah untuk Bapak Ibu guru jangan curiga. Karena memang soalnya seperti itu, ya jawabannya seperti itu sama. Ya. Jadi kalau menurut Erdo sendiri, Erdo setuju nggak kalau pembelajaran pada pandemi kali ini hanya berfokus pada nilai saja? Setuju nggak setuju itu pendapat orang-orang masing-masing ya. Contohnya, misal saya bisa mengatakan setuju, bisa mengatakan tidak. Setujunya begini. Memang sesuatu itu dinilai dari nilai. Namun dari nilai tersebut harus ada usahanya. Namun yang menilai itu bisa hanya berfokus pada nilai gitu loh. Kalau Sadam gimana? Ya, menurut saya ya, itu saya kurang setuju apabila pembelajaran itu hanya dilihat dari nilainya saja, tapi harus dilihat juga dari usaha-usaha yang dilakukan. Ya, bagaimana Bapak Kaiser? Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pendapat dari Erdo dan Sadam ini, pada sistem pembelajaran pada pandemi kali ini hanya bertujuan sebagai formalitas saja ya, seperti banyaknya tugas yang datang menimpa murid-murid, karena itu juga sangat membebani murid-murid. Selain harus menjaga kondisi kesehatan, murid-murid juga harus menjaga kondisi pikiran juga agar tidak stres dan tidak sakit, karena penyebab penyakit juga itu dari stres ya, mungkin stres karena pekerjaan, stres karena hal-hal lain. Tapi Zar, tanpa adanya tugas pun murid-murid juga tidak akan mau belajar Zar. Jadi bagaimana ya? Mungkin begini ya, kan pernah ada guru suruh Zoom, tapi habis itu ada tugas loh. Padahal Zoom itu tugaskan untuk mengabsen. Kan katanya kalau PJJ itu tugas itu sebagai Formalitas. bukan formalitas, tapi sebagai bukti ikut PJJ. Kan itu udah Zoom kan udah ikut PJJ ya, kok ada tugas lagi tuh? Apa perlu bukti kuat gitu? Tapi gini, kan katanya tugas itu untuk bukti PJJ. Kalau sudah Zoom kan itu sudah ada siswanya, sudah ada buktinya. Kok masih ada tugas itu loh? Apakah nilai itu wajib setiap pembelajaran? Anda curhat, saya juga bisa curhat. Saya pun juga mengalami juga ini. Saya sudah oke, karena tadi terlalu bahaya, jadi kita lanjut saja di pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan terakhirnya untuk Mas Erdo dan Sadam. Kalau menurut Erdo dan Sadam sendiri, ada nggak saran agar sistem pendidikan di Indonesia pada masa pandemi kali ini tidak begini begitu aja?
Nah, kalau dari Ergo sendiri gimana? Menurut saya, saran dari saya, PJJ itu lebih penting membaca dari buku paket daripada layar, karena mata saya tuh perih perih. Terus kalau soal tugas, mungkin soalnya ada 5, namun kalau mapelnya ada 4, berarti 20 soal satu hari. Mungkin lebih dipersingkat lagi lah tugas-tugasnya. Nah, kalau untuk dari Sadam sendiri bagaimana? Ya, kalau saya menurut saya sendiri ya, saya lebih suka itu meringkas materi daripada mengerjakan soal-soal. Dari meringkas materi, saya membaca buku paket dari materi yang saya akan ingat-ingat sendiri nanti. Ya, gitu saja, Kaiser. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan tadi ya, adalah sistem pembelajaran pada masa pandemi kali ini sebenarnya oke-oke saja. Namun ada beberapa hal yang sepertinya memberatkan siswa dan tidak efisien juga. Misalnya tadi teman saya sudah bilang kalau sudah Zoom sebenarnya tidak usah ditambahi tugas lagi. Dan masih banyak sebenarnya, namun kita tidak bisa menampungnya satu-satu ya. Oke, terima kasih buat para pendengar yang sudah mendengarkan pembahasan yang sedikit tidak masuk akal kali ini. Oke, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.